Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Terima kasih sudah hadir tepat waktu untuk melaksanakan rapat pada siang hari ini. Yang terhormat Ibu Nabila selaku Direktur Utama, yang saya hormati Ibu Dafara selaku Direktur Keuangan, yang saya hormati Ibu Halim selaku Direktur Personalia, yang saya hormati Ibu Virgil selaku Manajer Pemasaran, yang saya hormati Ibu Salsa selaku Manajer Pabrik, yang saya hormati Ibu Ajeng selaku Kepala Divisi Produk, yang saya hormati Ibu Nanda selaku Admin Gudang, yang saya hormati Ibu Adel selaku Supervisor, dan saya Selviana Zakila selaku Manajer HRD. Baik, karena semua peserta rapat telah hadir, untuk itu saya akan membuka rapat pada siang hari ini mengenai diskusi penyelesaian konflik tim dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek kita. Untuk itu saya akan membagikan agenda pada siang hari ini. Selanjutnya, saya akan persilahkan kepada Ibu Direktur untuk memimpin rapat pada siang hari ini. Baik, selamat siang semuanya. Siang. Kita berkumpul pada hari ini untuk membahas kendala dalam pengembangan aplikasi manajemen proyek kita. Saya mendapatkan laporan bahwa ada ketidaksepahaman antara tim pengembang dan tim pemasaran yang menyebabkan proyek ini sering tertunda. Ibu Virgin, bisa dijelaskan lebih lanjut? Terima kasih untuk Ibu Direktur dan rekan-rekan semuanya. Jadi masalah utama yang kami hadapi adalah aplikasi ini terlalu kompleks bagi pelanggan. Tim pengembang menambahkan fitur-fitur canggih, tetapi pelanggan kita justru menginginkan sesuatu lebih sederhana dan mudah dikembangkan. Kami sudah menyampaikan masukan, tetapi tim pengembang tetap fokus pada aspek teknis. Dan akibatnya proyek ini menjadi tertunda yang berdampak langsung pada anggaran. Setiap keterlambatan berarti tambahan biaya operasional yang tidak sedikit. Saya bisa memahami kondisi ini. Di pabrik pun, jika komunikasi antara produk dan pemasaran tidak sejalan, produk yang dihasilkan bisa saja tidak sesuai dengan permintaan pasar. Ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga komunikasi dan koordinasi. Kita perlu mencari cara agar kedua tim ini bisa bekerja lebih selaras dan memahami kebutuhan satu sama lain. Benar sekali. Untuk itu, kita juga ingin mendengar dari Ibu Ajeng sebagai Kepala Divisi Produk. Bagaimana Ibu Ajeng? Terima kasih kepada Ibu Direktur. Saya melihat masalah ini dapat diatasi dengan kita menerapkan metode design thinking. Dengan metode ini, kita akan selalu dapat memahami kebutuhan sebelum memutuskan fitur apa yang harus dikembangkan. Selain itu, saya juga menyarankan untuk membuat prototipe awal agar tim pemasaran bisa mengujinya sebelum pengembang menyelesaikan fitur-fitur final. Itu ide yang bagus Ibu Ajeng. Jika kita bisa menguji prototipe lebih awal, kita bisa menghindari revisi di tahap akhir yang justru akan memakan lebih banyak waktu dan biaya. Saya juga mendukung metode ini. Selain itu, kita bisa menggunakan metodologi Agile yang memungkinkan kita untuk mengembangkan aplikasi secara bertahap dan menerima umpan balik secara cepat. Saya juga menyarankan adanya pelatihan lintas divisi agar tim pengembang memahami perspektif pemasaran dan sebaliknya. Ini akan membantu meningkatkan pemahaman dan kerjasama. Saya setuju. Tapi kita tetap menjaga agar biaya anggaran tidak akan membengkak. Baik, mari kita rangkum solusi yang kita sepakati. Yang pertama, menggunakan metode design thinking untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua, membuat prototipe awal sebelum pengembangan lebih lanjut.
Lalu yang ketiga, menerapkan metodologi agile agar revisi bisa dilakukan dengan lebih cepat. Selanjutnya, mengadakan pertemuan rutin antara tim pengembang dan tim pemasaran. Lalu HRD akan mengadakan pelatihan lintas divisi dan meningkatkan kerjasama tim. Lalu Ibu Dakara akan mengawasi anggaran dan tim lain proyek agar tetap efisien. Baik, apakah semuanya setuju dengan langkah-langkah ini? Setuju. Baik, saya harap dengan strategi ini kita bisa menyelesaikan proyek ini dengan lebih efisien. Ibu Ajeng, saya ingin Ibu mengawasi langsung implementasi design thinking bersama dengan tim pengembang dan tim pemasaran. Baik Ibu Direktur, saya akan memastikan bahwa semua masukan dari tim pemasaran dan pelanggan diperhitungkan dalam pengembangan fitur. Bagus, kita akan mulai minggu depan. Terima kasih semuanya. Sebelum itu, apakah ada pertanyaan? Mohon maaf Ibu, izin bertanya. Apa masalah utama yang menghambat kolaborasi? Baik, masalah utama yang dapat menghambat kolaborasi, yang pertama, tim pengembang dan tim pemasaran memiliki fokus yang berbeda. Lalu yang kedua, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara kedua tim. Yang ketiga, tidak ada mekanisme untuk menguji fitur sebelum dikembangkan lebih lanjut. Dan yang keempat, keterlambatan proyek menyebabkan anggaran yang membengkak. Baik, terima kasih Ibu Direktur. Untuk rekan-rekan, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Izinkan saya bertanya, bagaimana cara meningkatkan sebuah kolaborasi? Izinkan saya menjawab bagaimana cara meningkatkan kolaborasi. Yang pertama, menurut saya menggunakan design thinking untuk memahami kebutuhan pelanggan sejak awal. Lalu yang kedua, membuat prototipe awal yang bisa diuji sebelum mengembangkan pengembangan. Izinkan saya menjawab bagaimana cara meningkatkan kolaborasi. Menurut saya yang pertama yaitu menggunakan design thinking untuk memahami kebutuhan pelanggan sejak awal, lalu membuat prototipe awal yang bisa diuji sebelum pengembangan penuh. Lalu yang ketiga, menerapkan metodologi agile agar revisi bisa dilakukan lebih cepat. Lalu yang keempat, mengadakan pertemuan rutin untuk menyelaraskan visi tim pengembangan dan pemasaran. Dan yang terakhir, mengadakan pelatihan lintas divisi agar semua tim memiliki pemahaman yang sama. Izinkan saya untuk bertanya, apa dampak positif jika kolaborasi berjalan dengan baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dampak positif jika kolaborasi berjalan dengan baik. Yang pertama itu aplikasi lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan lebih mudah dijual. Lalu pengembangan lebih efisien, mengurangi revisi besar di akhir proyek. Yang ketiga, anggaran lebih terkendali karena tidak ada penundaan yang tidak perlu. Dan yang terakhir itu hubungan antara tim lebih harmonis, meningkatkan produktivitas perusahaan. Izinkan saya bertanya, apa langkah konkret sebagai manajer proyek? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Adelia. Yaitu pertama, mengadakan workshop design thinking untuk menyamakan visi tim pengembang dan pemasaran. Yang kedua, membuat prototipe awal sebelum mengembangkan fitur lebih lanjut. Yang ketiga, menggunakan agile sprint untuk mengembangkan fitur secara bertahap dan menerima umpan balik lebih cepat. Baik, izinkan saya menambahkan jawaban dari Ibu Salsa. Yang keempat itu mengadakan pertemuan mingguan antara tim pengembang dan pemasaran untuk membahas perkembangan proyek. Yang kelima, berkolaborasi dengan divisi produk untuk memastikan fitur yang dikembangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Baik, rapat pada siang hari ini telah selesai. Untuk itu, hasil laporan akan saya bagikan melalui via WhatsApp atau email per divisi masing-masing. Selanjutnya, untuk mengakhiri rapat pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga rapat pada siang hari ini dapat memberikan kesuksesan untuk perusahaan kita. Amin. Terima kasih kepada Ibu Direktur dan rekan-rekan perusahaan yang sudah hadir pada rapat siang hari ini. Silakan kembali ke ruangan masing-masing.